Halo semuanya, perkenalkan saya Yulinita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NAEC CP246. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai DB Visualizer, yakni cara penginstalannya dan konfigurasinya kepada sistem SOL Odoo. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi device saya sendiri, yaitu saya menggunakan Mac dengan detailnya sebagai berikut ini. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang akan ada di video kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai DB Visualizer itu, kemudian juga cara penginstalannya nanti di website resminya yaitu www.dbvis.com, dilanjut dengan mengkonfigurasinya dengan SOL Odoo saya sendiri, kemudian lanjut dengan scheme database, dan yang terakhir melakukan perubahan database di Odoo gitu. Oke, sebelum itu kita akan mengenal mengenai DB Visualizer itu. Nah, DB Visualizer ini adalah alat manajemen database yang dirancang untuk memberikan antarmuka yang sederhana bagi pengguna untuk mengelola berbagai jenis database, di mana DB Visualizer ini merupakan tools yang memungkinkan kita untuk dengan mudah memvisualisasikan skema database yang kita miliki. Selanjutnya, DB Visualizer ini juga memiliki beberapa fitur serta keunggulannya. Yang pertama, tools ini menawarkan antarmuka yang intuitif yang memudahkan navigasi serta mengelola database kita. Selanjutnya adalah visualisasi hasil query, di mana dari query yang ada itu divisualisasikan dengan tampilan tabel atau grafik, yang mana ini memudahkan kita dalam melakukan suatu analisis tentunya. Selanjutnya adalah manajemen database, terkait dengan yang pertama tadi ya, bahwa DB Visualizer ini memungkinkan kita untuk bisa mengakses, mengeksplorasi, dan mengoptimisasi database yang kita miliki. Selanjutnya juga DB Visualizer ini juga mendukung ekspor data ya, di mana bisa diekspor ke berbagai format file. Dan yang terakhir juga, DB Visualizer ini mendukung multi-database dengan beberapa database yang terkenal ya, seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, kemudian MongoDB, SQL Server, Snowflake, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya kenapa sih kita perlu atau memilih DB Visualizer ini? Karena alat ini menyederhanakan pekerjaan database kita. Jadi dengan kompatibilitas serta fitur keamanan dan kepuasan pengguna yang tinggi, menjadikan DB Visualizer ini menjadi pilihan para profesional yang ada. Karena DB Visualizer ini sekali lagi ya, bisa memvisualisasikan skema database dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada penggunanya supaya mengenal mengenai struktur dan hubungan antar tabel dengan lebih mudah, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ya lanjut ke penginstalannya di device Mac. Pertama-tama kita perlu pergi ke website resmi DB Visualizer ya. Selanjutnya lakukan download dengan klik download for free button. Di sini kita memilih file yang akan kita download sesuai dengan device kita. Saya akan memilih Mac OS Intel. Lanjut kita klik install dan menunggu hingga proses download selesai. Oke, lanjut kita klik filenya, kita drag to install, kemudian kita pergi ke Finder dan masuk ke folder application. Kita buka aplikasinya. Oke, di sini kita bisa lakukan accept untuk mengkonfirmasi mengenai penginstalan DB Visualizer. Dilanjut dengan pilih untuk yang free forever. Nah, di sini juga ada mengenai opsi untuk tampilan dari kita nantinya. Saya akan memilih sesuai dengan device saya, yaitu macOS setting. Oke, untuk ini bisa di skip aja ya. Kemudian ini bisa klik no thanks atau yes I'm in, itu bisa disesuaikan saja. Selanjutnya adalah kita menunggu hingga DB Visualizer-nya seperti demikian. Oke, setelah terbuka di sini
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika mendownloadnya di device Mac ya, dimana kita perlu terlebih dahulu membuat environment di folder Odoo yang kita lakukan instalasi sebelumnya. Jadi di sini bisa pergi ke Visual Studio Code, kemudian kita open aja. Oke, di sini kemudian klik open untuk folder Odoo yang pernah kita lakukan instalasi sebelumnya. Saya akan pergi ke desktop, kemudian kita buka foldernya. Oke, setelah ini kalian perlu pergi ke bagian Docker Compose YAML, dan di bagian sini kalian perlu menambahkan ports seperti ini. Jadi di bawah environment-nya bisa ditambahkan bagian ports dengan menambahkan mengenai kodenya, yaitu di sini bisa disesuaikan saja ya, sesuai keinginan. Saya menambahkan yaitu 5435. Ini adalah ports untuk DB Visualizer, sedangkan yang 5432 ini adalah ports dari Postgres SQL saya ya. Di sini bisa dilihat bahwa di Postgres SQL saya itu portsnya adalah 5342 ya, sama. Nah, kemudian juga menambahkan mengenai volume, Odoo, DB data, dan lain sebagainya. Kemudian juga volumes di bawah sini. Oke, setelah sudah menambahkan, selanjutnya kalian bisa klik kanan, kemudian lakukan compose up. Seperti itu. Setelah sudah berhasil, maka bisa langsung saja kembali ke DB Visualizer tadi. Di sini kita bisa langsung klik icon tambah di sini, kemudian cari yang namanya PostgreSQL kita. Kita klik 2 kali, kemudian kita bisa menghubungkan koneksi antara PostgreSQL kita dengan DB Visualizer. Jadi di sini kita bisa menambahkan nama ya. Contohnya saya ingin menulis nama. Kemudian untuk mengenai database-nya di sini yang perlu diganti adalah database port-nya, itu disesuaikan ya dengan yang 5435 di sini. Kemudian untuk database sendiri kita perlu pergi ke Odoo terlebih dahulu. Oke, di sini database-nya bisa di copy paste aja ya untuk database yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan DB Strip Visualizer, kemudian dipaste di sini. Kemudian untuk database user ID ini bisa pergi ke Visual Code tadi. Kemudian di bagian Odoo configuration di sini bisa dimasukkan untuk DB usernya yaitu Odoo dan passwordnya Odoo. Oke, di sini kita tambahkan. Jadi ini disesuaikan dengan file yang kita download atau yang kita lakukan instalasi seperti itu. Oke, setelah sudah bisa diklik ping server. Kesalahan tadi bisa dipastikan dulu ya bahwa Docker-nya dan juga Postgres SQL-nya dalam keadaan menyala, kemudian selanjutnya diklik ping server. Setelah sudah, dilanjut dengan klik connect. Oke, maka database kita sudah terhubung dengan DB Visualizer di sini. Oke, selanjutnya kita bisa klik arrow down di sini. Nah, di sini untuk database defaultnya yaitu adalah DB Visualizer sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Namun kita tentunya tetap bisa melakukan explore kepada database-database lainnya ya. Cuman yang defaultnya di sini adalah yang kita tulis di database connection di sini seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya akan masuk kepada bagian skema. Ya, di sini kita arrow down di bagian skema juga, kemudian di bagian public, dan selanjutnya kita bisa klik kanan pada bagian tabel, kemudian kita open in new tab. Oke, maka muncul mengenai informasi database kita dalam format tabel. Namun di sini yang menarik adalah kita bisa melihatnya juga dalam bentuk diagram, karena kalau kita lihat di sini mungkin sedikit kurang bisa dipahami ya mengenai apa saja sih informasi-informasi tersebut. Nah, untuk membuatnya menjadi lebih mudah dipahami, di sini kita bisa klik yang namanya rearrange. Kemudian kita bisa tunggu loadingnya hingga selesai. Oke, maka terbentuk mengenai yaitu diagram antara
tabel-tabel tersebut yang saling berhubungan atau saling terkait ya. Oke, mungkin kita bisa tunggu loadingnya ya. Kalau kita lihat di sini, tampilannya mungkin cukup rumit dan kompleks ya, karena display yang kita gunakan yaitu all table, sehingga seluruh all table tercakup di sini. Oke, sebagai contoh mungkin kita bisa klik zoom di sini untuk melihat secara lebih jelas ya tabel-tabelnya. Oke, jika kita zoom di sini, ada field, ada tabel IR model fields di sini. Kemudian kita lihat bahwa dia terhubung juga dengan tabel lainnya. Ya, kita ikutin alurnya. Oke, di sini dia terhubung dengan tabel IR model. Nah, namun jika kita lihat seperti ini mungkin sedikit lebih rumit ya. Jadi untuk melihat mengenai fungsi antara tabel-tabel tersebut secara spesifik, di sini kita bisa ganti jadi specific table. Kemudian contohnya di sini saya akan memilih untuk melihat yaitu sales module ya, yaitu jika kita scroll, oke, di sini saya mau lihat yaitu untuk hubungan antara sales order dengan sales order line. Kemudian juga untuk yang produknya juga saya ingin lihat ya keterhubungannya atau keterkaitannya. Oke, di sini produk, kemudian juga res partner juga mau saya lihat. Oke, ini. Oke, kemudian kita geser ke kanan. Oke, setelah sudah, di sini bisa diklik ya untuk show only selected table in graph. Jadi cuma ini aja yang kita lihat. Jika kita tidak klik ini, mungkin dia akan menampilkan tabel-tabel lainnya gitu. Setelah sudah di sini, bisa dilihat ada 4 tabel yang terhubung sesuai dengan yang saya minta. Kemudian kita akan melihat mengenai keterkaitan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Pertama, jika kita lihat di sini, di bagian sales order line ini terhubung yang namanya foreign key-nya, yaitu produk underscore ID dengan yaitu yang primary key dari produk-produk ya di sini. Oke, gimana sih cara tahu itu foreign key atau primary key? Itu bisa dilihat ya di sini bahwa untuk yang primary key itu adalah data dari tabel tersebut yang memiliki icon kunci di sini, simbol kunci. Jika kita zoom ya bisa dilihat ini ya, ini adalah namanya primary key. Sedangkan yang tidak memiliki di sini adalah namanya foreign key, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut mengenai relasi antara produk ID pada tabel sales order line dengan primary key ID di tabel produk-produk, di mana mereka ini memiliki relasi yaitu yang namanya many to one, yang dimana artinya bahwa banyak baris di tabel sales order line ini bisa merujuk kepada satu produk di tabel produk-produk. Atau bisa juga kita definisikan yaitu satu produk di sini itu dapat terhubung dengan banyaknya baris di tabel sales order line. Artinya bahwa satu produk dapat dipesan dalam banyak sales order yang berbeda. Oke, mungkin untuk lihat keterkaitan lainnya adalah antara sales order, tabel sales order dengan tabel res partner. Di sini bahwa keterkaitan antara foreign key di sales order yaitu partner ID itu memiliki korelasi dengan tabel res partner dengan primary key-nya ID di sini, dimana artinya mereka memiliki hubungan yaitu many to one, yaitu banyaknya sales order dapat dimiliki oleh satu res partner, atau bisa juga dikebalikannya yaitu satu res partner itu dapat memiliki banyak sales order, seperti itu untuk relasi antara tabelnya. Oke, setelah di sini mungkin kita bisa melihat ya mengenai apakah database Odoo kita sudah terhubung benar-benar ya dengan DB Visualizer. Ini mungkin bisa kita pergi ke tabel di sini, kita klik arrow down lagi.
Kemudian kita akan memilih yang namanya sales order lagi di bagian sidebar di sini. Oke, di bagian sales order kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih yang data. Di sini jika kita lihat di datanya bahwa untuk tabel sales order di sini ada 20 ya, sesuai dengan di Odoo kita. Oke, pertama-tama saya akan lakukan login dulu untuk yang terhubung dengan DB Visualizer. Kemudian pergi ke modul sales. Di sini, jika kita klik X di sini, maka muncul mengenai 20 sales order ya. Nah, maka mungkin kita bisa lanjut dengan membuat perubahan ya, untuk melihat bahwa database ini sudah terhubung. Oke, di sini saya akan bikin untuk customernya, contohnya adalah Deco Addict, yaitu Flight Steward. Kemudian berikut juga dengan produknya, saya contohnya akan memilih Conference Chair. Juga untuk quantity-nya saya akan bikin 5 dengan price-nya supaya menjadi sedikit lebih beda, yaitu 1 juta gitu contohnya. Oke, di sini sudah 1 juta ya untuk harganya. Kemudian kita klik confirm hingga menjadi sales order. Oke, di sini jika kita lakukan refresh maka dapat dilihat bahwa ID-nya sekarang 21 ya. Dengan yang tadi ID-nya adalah 20. Karena kita sudah membuat sales order baru di Odoo. Jadi database-nya itu bisa kita lihat bahwa sudah saling terhubung ya. Oke, mungkin untuk melihat lebih detailnya kita bisa pergi ke sales order line. Di sini kita lakukan refresh juga. Oke, yang tadinya 44 jadi 45 di sini. Kita geser ke kanan untuk melihat ya sesuai ya bahwa untuk produk yang kita beli adalah Conference Chair. Ya, di sini juga Conference Chair yaitu steel bahannya. Dan quantity-nya juga bisa kita lihat ya bahwa saya beli 5 di database. Ya, terkait juga dengan di Odoo ya, saya beli 5 dan untuk harganya yaitu 1 juta. Di sini kita geser. Di sini ada price unitnya juga yaitu 1 juta. Berikut dengan harga totalnya adalah 5 juta sesuai dengan total di sini. Oke, mungkin itu dia bahwa database kita itu sudah terhubung dengan DB Visualizer. Seperti itu. Oke, itu dia mengenai DB Visualizer yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.